Ya, jadi saya melihatnya this is a bit of everything, sedikit-sedikit dari yang banyak dari semua itu. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Peri tadi, ada semacam tekanan global di awal meskipun sudah mereda ya. Tekanan globalnya itu dari sisi Amerika Serikat, karena mereka kalau saya melihat ya di market, itu potensi pertumbuhan di Amerika Serikat ketika Trump itu terpilih di bulan November itu sangat tinggi sekali. Karena dengan Make America Great Again itu artinya ultra expansionary fiscal policy, artinya membuat Amerika tumbuh. Dan equity market mereka pasti akan sangat tinggi gitu ya potensinya. Itu yang kemudian ditangkap oleh foreign funds, menyedot dana dari emerging markets, dan pada posisi di awal tahun, posisinya sudah short emerging markets gitu ya. Sudah melepas kepemilikan dari emerging markets, ingin go all in ke US. Nah, ini kan permasalahannya adalah ketika di bulan Februari ya, di bulan Januari bahkan melanjutkan dari Desember, tren itu masih tetap terjadi dan menekan semua emerging markets, tidak hanya Indonesia tapi semuanya kena. Nah tapi kenapa kemudian di bulan Februari dan Maret ketika Amerika Serikat itu USD 10 year-nya itu just turun, kenapa USD 10 year turun itu salah satu indikasi yang kita lihat di market juga ketika mereka melemah kecenderungannya sehingga the Fed mungkin bisa memotong suku bunganya. Harusnya itu positif buat emerging markets. Harusnya kita mendapatkan yang hijau gitu kan. Tapi ternyata enggak, kita merah sendirian. Apa? A bit of everything. Pertama, dari masalah efisiensi. Efisiensi itu banyak yang juga salah tangkap. Dikiranya budget cut, tapi ternyata budget reallocation. Nah, itu kemudian harus diperbaiki komunikasinya. Itu ada beberapa asing yang juga melihat ini berarti potensi return on equity di tahun ini akan sangat terbatas. Salah satunya Morgan Stanley yang mendowngrade market kita. Kenapa? Mereka lihat oh return on equity kita di tahun ini mungkin akan sangat terbatas. Fondasinya apa? Fondasi pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Ada banyak sekali hal. Salah satunya juga mungkin saja itu dari isu efisiensi yang disalah tangkap itu. Yang kedua memang Morgan Stanley punya landasan yang lain. Nah meskipun kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita oke, sampai tahun lalu itu masih 5,03%. Tapi bisa ingat kita lihat dari trajektori selama 10 tahun terakhir, exclude pandemic times, ekonomi kita 5,07%, sehingga yang 5,03% ini di bawah average 10 years. Ditambah lagi kita punya masalah serius, ya bukan enggak terlalu serius, tapi ini jadi hantu ya di tahun-tahun mendatang. Apa? Masalah sluggish demand. Di bulan Februarinya minus 0,09%. Itu artinya apa? Demandnya lagi sluggish. Memang ada 50% di situ. Memang ada harvest time. Tapi kalau kita lihat data konsensus di bulan Januari ekonom meyakini bahwa inflasi itu 1,8%, sementara di Februari itu 0,4% bahkan yang terjadi malah deflasi. Nah, artinya ini apa? Mayoritas ekonom itu expect demand di Januari dan Februari di sini, tapi yang terjadi malah sebaliknya di bawah. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai, padahal ini kan festivities. Bulan Februari itu harusnya menuju bulan Maret itu demand lagi di atas gitu kan. Nah hal yang lain juga menarik adalah kalau kita bicara PPH 21, itu juga di APBN itu kita melihat proyeksinya justru turun. Nah ini kan juga berarti kita bicara mengenai potensi di sektor formal yang semakin terbatas. Nah itu isu efisiensi. Terus kemudian kita bicara mengenai isu resiko fiskal. Goldman Sachs mendowngrade kita salah satu dari isu resiko fiskal 2,9% katanya. Ini kalau APBN kita itu kan forecastnya atau ekspektasi tahun ini 2,53% defisit. Sementara Goldman Sachs melihat nggak bisa 2,53% ini, pasti 2,9%. Nah sebenarnya jawabannya sudah ada di Inpres 1 2025 tentang efisiensi. Nah ini kan berarti nggak mampu dikomunikasikan sampai Goldman Sachs gitu melihat bahwa risiko fiskal kita akan meledak sampai 2,9%. Memang masih di bawah batas undang-undang, tapi ini adalah isu negatif yang lainnya. Isu yang negatif yang berikutnya, core tax. Memang gagal selama bulan Januari mengakibatkan adanya drop 40% di tax revenue kita di bulan Januarinya, di bulan Februari agak lebih mending, all in all jatuhan revenue kita dari sisi tax 30% sehingga ada defisit 31 triliun 0,13%. Ini yang pertama semenjak 4 tahun terakhir. Berita negatif lainnya gitu kan. Nah begitu dan antara seharusnya kan positif. Tapi kemudian market melihatnya, oh ini takut nih ada potensi risiko sistemik karena ada banking di situ. Pas Danantara launching saya lihat itu saham perbankan itu anjlok semua yang masuk di Danantara. Artinya apa? Takut, khawatir akan ada risiko sistemik. Belum diceritakan secara baik, ya. Artinya kan potensi besar, tapi ternyata tidak mampu untuk diceritakan dengan baik. Sehingga kemudian kalau kita lihat di hari Selasa, nah ini jarang-jarang ya, dengan para pelaku pasar pasti sudah pada tahu. Jarang sekali di hari Selasa, kalaupun kita melihat peristiwa global itu jarang kecuali Black Tuesday di Great Depression tahun 1929. Ini kenapa bisa terjadi hari Selasa? Biasanya hari Senin atau Jumat. Ternyata a bit of everything tadi itu semakin lama semakin menekan, negatifnya nggak besar-besar banget. Tapi tadi asing
sudah lihat short emerging markets. Jadi tidak butuh yang negatif, sangat negatif. Sedikit negatif saja mereka sudah keluar sehingga ketika ini semua dikumpulkan anjloklah saham kita di tahun. Jadi ya saya tertarik dengan obligasi ya. Obligasi kita memang kalau bicara year to date itu positif ya, positif inflow ya dibandingkan dengan yang equity market. Tapi begini, bonds itu memang kan mekanisme proteksi terhadap growth ya. Kalau misalnya kita mau yang tadi Pak Peri juga sempat sampaikan, ya fixed income namanya kan. Apalagi kalau kita bicara pemerintah, itu kan obligasinya itu 7,1% pada saat itu ya, pada saat market crash itu 7,1%, sekarang sudah 7,2, 7,3% yieldnya untuk tenor 10 tahun. Nah dibandingkan dengan Vietnam yang 3%, ya sudah pastilah orang pasti masuk bond gitu kan. Dan apalagi ini sebenarnya kalau kita bicara pada saat itu, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, ketika market ya saya setuju bukan market crash ya, trading halt ya, ketika equity lagi down, ya mereka ngalir semua, udah kesedot semua nih ke obligasi. Nah ini berarti kan kita harus lihat nih, jangan sampai kemudian ini ada efek crowding out terhadap potensi growth ya ke depannya. Itu yang kemudian harus kita perhatikan, kita manage, dan tentunya yang paling penting lagi adalah bagaimana pola komunikasi pemerintah itu harus diperbaiki. Kan ada sebuah pengumuman penting di tanggal 2 April dari Presiden Trump terkait dengan tarif. Nanti kalau diberlakukan itu, apakah ini juga akan berpengaruh? Karena masih belum dibuka nih pasar saham saat itu. Kalau terjadi misalnya tarif yang diumumkan oleh Trump, apakah ketika dibuka kemudian saham akan kembali merah lagi? Atau menurut Anda? Dari kacamata Anda? Ya, jadi kalau kita melihat Trump ya, biasanya tarik ulur ya. Kemarin sempat untuk Kanada, Meksiko, China 25%, 25% dan 10% tarif. Itu sempat mau di-enforce kemudian ditarik lagi. Kita negosiasi dulu. Habis itu kemudian di-enforce lagi, ditarik lagi gitu ya. Kita belum tahu juga karena Trump ini memang orangnya sangat random. Tapi di kerandoman itu juga ada peluang-peluang juga ya di sisi yang lain. Cuma memang kalau dampak immediate-nya ya, biasanya kalau seperti itu, berarti risiko inflasi dari US pastinya akan meningkat. Gitu kan. Ketika risiko inflasi dari US meningkat, maka kemungkinan besar the Fed itu responnya akan lebih relatif tidak terlalu agresif untuk menurunkan suku bunga. Dan ketika pasar membaca itu, maka immediate impact-nya untuk di pasar indikatornya adalah USD 10 year. Nah, yang bond obligasi US yang bertenor 10 tahun. Itu kemungkinan besar yield-nya akan meningkat. Nah, kalau yield-nya sudah meningkat seperti itu, karena ada risiko inflasi yang meningkat juga, akibatnya apa untuk emerging markets? Ya dana kesedot ke sana. Gitu. Nah kalau dana kesedot ke sana semua, berarti tidak hanya Indonesia yang suffer, tapi juga the rest of emerging markets, mungkin regional merah juga. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, karena kalau kita lihat dari sepanjang beberapa kali pengumuman Trump, tarif dinaikkan, kemudian nanti kita nego dulu. Tarif naikkan, nanti kita nego dulu. Nah ini yang kemudian harus kita lihat, mudah-mudahan ini another bluff aja dari Trump, mudah-mudahan. Karena dia juga sudah tahu bahwa risiko inflasi untuk Amerika Serikat juga sangat tinggi, sekarang bahkan potensi stagflasi. Di satu sisi consumer confidence index di Amerika Serikat itu melemah, artinya memang ada potensi pelemahan dari sisi demand, dan juga the Fed juga melihat bahwa potensi pertumbuhan ekonomi di tahun ini untuk Amerika Serikat melambat. Tapi di sisi yang lain, inflasinya, forecast-nya meningkat, bahwa the Fed kemarin dari FOMC meeting yang terakhir, itu memforecast dari 2,5 ke 2,7%. Artinya ada potensi risiko inflasi yang meningkat. Jadi inflasi di satu sisi, pelambatan ekonomi di sisi yang lain, risiko stagflasi. Dan sekarang pun the Fed dalam dilema. Cuma immediate impact-nya nanti kalau tarif Trump itu kemudian diumumkan, ya itu akan nyedot dana dari emerging markets juga. Oke, kita masih harus menunggu ya tanggal 2 April nantinya seperti apa. Hari ini nanti pengumumannya bagaimana, itu dampak dan efeknya akan seperti apa masih belum bisa untuk kita raba-raba begitu ya. Nanti rupiah di mata dunia saat ini, apa dampak paling mungkin terburuk yang bisa kita alami terhadap perekonomian Indonesia? Iya, kalau sebenarnya ada positifnya ada negatifnya juga sih. Seperti misalnya performa ekspor kita di bulan Februari itu naik 14%. Salah satu dipicu oleh depresiasi rupiah. Ya, karena komoditas kita menjadi relatif lebih menarik di pasar global. Tapi di sisi yang lain, memang kalau kita ngelihat depresiasi rupiah itu menurunkan kinerja industri. Karena kita bisa melihat bagaimana di tahun lalu sempat ada beberapa kali PMI, Purchasing Manager in Manufacturing, itu di bawah 50, artinya masa kontraksi 5 bulan berturut-turut kalau tidak salah. Itu salah satunya adalah kalau dilihat dari apa sih masalahnya, ternyata karena tekanan ongkos produksi yang berasal dari volatilitas nilai tukar. Nah oleh karenanya ini menjadi masalah besar ya di kemudian hari kalau depresiasi nilai tukar ini terus terjadi. Tentunya juga ada efek-efek lain seperti di sektor keuangan itu akan menimbulkan risiko sistemik dan seterusnya dan seterusnya. Nah kuncinya di mana sih? Kenapa rupiah kita melemah terus? Nah saya pernah menulis Real Exchange Rate, Trade Balance and Deindustrialization in Indonesia, ditulis di Palgrave Macmillan. Nah salah satunya adalah karena kinerja industri kita boncos ya.
kalau kita lihat kontribusi sektor industri terhadap GDP itu sekarang tinggal 18-19%. Padahal tahun 2000-an itu bisa 26-27%. Artinya apa? Penting sekali untuk membangun fondasi industrial kita supaya nanti nilai tukar kita tidak terlalu volatile. Itu yang terjadi di negara-negara lain yang lebih produktif misalnya. Nah, caranya bagaimana? Kan ada dana negara. Nah, makanya kalau kita bicara dana negara, memang pas di launching responnya nggak terlalu positif. Tapi kemarin ternyata line up-nya itu line up yang setara Alex Pastor dan Danny Lanzat. Meskipun mungkin kepalanya head coach-nya itu tidak terlalu dipercayai, Patrick Kluivert ganti STY. Tapi sekarang ada Danny Lanzat dan Alex Pastor, buktinya kita menang kemarin lawan Bahrain. Bisa jadi dengan line up ini ada Jeffrey Sachs, ada Ray Dalio. Ray Dalio itu punya Bridgewater yang aset under management itu 124 billion US dollar. 2% aja, 2,5 billion US dollar itu diinvestasikan ke tempat-tempat proyek yang disukai oleh Danantara. Itu bisa luar biasa. Karena gini, kalau kita bicara mengenai industri, butuh ada investasi. Nah investasi itu kemudian harus didatangkan. Nah masalahnya adalah selama ini kita kekurangan. Untuk mencapai 8% misalnya, kebutuhan investasi kita berapa sih? Hitungan saya 10.000 triliun. Dan cuma 3.000 triliun di dalam negeri, harus dari luar negeri itu 7.000 triliun. Kapasitas itu cuma 3.000 triliun. Makanya keberadaan wadah ya investasi seperti Danantara ini ya perlu dimaksimalkan. Nah untungnya ya pekan lalu kita sudah melihat setelah line up-nya itu diumumkan, kan awalnya tuh kalau kita lihat dari sesi sebelum break itu kayak wah tertekan terus ini karena Danantara kali. Ternyata setelah diumumkan, ternyata negatifnya respon positif. Meskipun masih merah, tapi nggak semerah sebelumnya. Ternyata ketika kita melihat semakin ke sini, semakin hijau. Mudah-mudahan ini jadi modalitas gitu. Oke, saya juga mau dengar mungkin